Penipuan aplikasi. Aplikasi apa? Hornet. Ini kalau jadi guyonan nih Pak, ini kejahatan modus tusbol ini. Tusbol. Hari ini saya bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Metro Menteng. Pak, sore. apa abang atau apa nih? Bang Abang Husni aja, biar kelihatan agak mudaan. Oke, kita akan menyingkap sebuah tabir kejahatan senyap dari balik aplikasi handphone. Waktu abang menangkap, apa indikatornya bahwa oh ini kayaknya dia memang pelaku nih, pelaku Iya. kejahatan aplikasi ini gitu bang ya? Betul. Anggota kami itu waktu jalan itu ngeliat kayaknya ada korban nih, makanya secara diam-diam anggota kami itu ngikutin Langsung anggota kita diamankan, kemana. ya? Iya. Modus ini itu dengan cara-cara gimana sih pak? Ini ada satu aplikasi Hornet. Awalnya saya juga nggak tahu itu bang. Berarti inisialnya H. Gitu bang ya? Inisialnya H. Inisialnya H. Oh jadi aplikasi Hornet ini itu cenderung penggunanya adalah itu bang? Betul, betul. Oh, itu Jadi sesama jenis. mereka itu biasanya kenalnya juga di aplikasi itu. Pelakunya ini modusnya menawarkan sesuatu, menyawarkan ya mungkin kenyamanan atau dia menawarkan pekerjaan karena sama jenis dia lebih terbuka sama mereka. Oke. Jadi pada kejadian kemarin itu dia juga baru kenal di aplikasi ini. Oke. Terus janjian di suatu tempat, sampai di lokasi, pelaku yang bertindak sebagai operator ini, Operator ini masih satu sindikat nama dia berarti? dia posisinya nggak di situ, nggak di TKP, karena dia akan menyuruh driver atau satpamnya dia gitu untuk menjemput di titik yang ditentukan. Nah, biasanya yang hilang itu apa, Bang? Kalau perjaka pasti udah hilang. Jadi barang itu. Apa dompetnya Barang, atau barang. motornya? Jadi handphonenya bang. Oh, handphonenya aja? Iya, handphonenya. Jadi setelah diambil alih sama petugas lapangannya itu, kalau kami istilahkan sebagai petugas lapangan ya bang. Itu dia yang jemput. Nanti setelah diketemu, dia ajak jalan. Biasanya jemputnya pakai sepeda motor bang. Sepeda motor milik si korban atau pelaku? Pelaku. Oh, dijemput sama pelaku pakai Iya, motor? Pelaku. Karena korban ini biasanya naik angkutan umum. Ketemu di satu tempat, sesuai yang dijanjikan, dijemput pakai sepeda motor, dibonceng. Nah, dalam perjalanan itu, pelaku sebagai operator ini biasanya menghubungin. Si korban? Menghubungin korban dan meminta untuk menyerahkan handphone ke pelaku yang di lapangan. Caranya gimana itu, Bang? Dia kan boncengan. Hah? Berhenti dulu, habis itu berhenti, ini Ngobrol? terus bilang handphonenya kasih ke driver saya atau yang jemput. Operator ini nyuruh handphone korban kasih ke Betul bang. pelaku yang di lapangan. Habis si operator yang ngomong. Akhirnya diserahkan sama operator. Biasanya sambil berjalan pelan, tapi pelaku ini dia akan ngelempar sesuatu. Apa itu maksudnya ngelempar apa tuh, Pak? Ngelempar amplop kosong atau apa, intinya ngelempar sesuatu barang dan aduh barang saya jatuh nih, tolong ambilkan. Mau nggak mau korban akan turun dari motor untuk ngambil barang. Nah setelah korban turun untuk mengambil barang, dia pasti cabut. Situ si pelaku itu ngelempar, pura-pura ngelempar barang tapi masih megang handphone korban. Masih megang handphone korban bang. Turun, udah dia kabur. Tapi rata-rata handphone, Bu. Handphone, kebanyakan handphone. Ini kalau jadi guyonan nih Pak, ini kejahatan modus tusbol gitu. Modus tusbol. Oke, Bang. Sebenarnya faktor kriminogenik apa yang membuat korban ini cukup rentan dengan jebakan-jebakan si pelaku nih Bang tadi? Disebut kaum rentan Iya. ya makanya dia tiap kali korban ini kebanyakan dia tidak mau lapor. Malu atau? Ya mungkin itu ya secara psikologis dia malu, lebih baik merelakan karena korban itu dia tidak mau terekspos, tidak mau ketahuan sama keluarga dan sebagainya. Gitu. Makanya pelaku ini memanfaatkan situasi tersebut. Apa sebenarnya resikonya kalau mereka nggak melapor? Harusnya mereka harus buat laporan, karena kalau mereka nggak buat laporan, justru ini semakin dimanfaatkan menjadi celah pada pelaku kejahatan terkait masalah aplikasi ini untuk mencari terus korban, sehingga nanti ke belakangnya itu ada korban baru terus gitu Bang. Oke, cukup unik nih sebenarnya. Hornet ya.
aplikasi Hornet ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sama aplikasinya kan. Aplikasinya nggak Nggak ada salah. yang salah ya. Iya. Aplikasinya Hornet. Ya. Kalau kepleset mengeja pun bisa salah bang. Jadi horny nanti. Tapi sebenarnya Bang Husni, korbannya tuh biasanya anak muda atau setengah tua atau Anak muda bang, SMA, mahasiswa. itu mahasiswa sama jenis ya? Iya bang. Itu mungkin yang harus dihati-hati ya. Itu Apalagi sih, ada kadang yang nanya, siapa sih? gitu. Bang Ganit, siapa sih orangnya? Dari sekolahan mana sih? Atau dari kampus Tapi- mana? tapi kalau Wah, kita ngomong- stop itu langsung. Ngomong sekolahan emang ada juga terduga, maksudnya diduga dan anak sekolah juga. Iya, kebanyakan kan kemarin beberapa kali itu ada anak SMA juga ada. Aduh. Terus ada. Itu tolong ya, anak sekolah-sekolah ya, masa depannya masih jauh. Iya. Jangan sampai terjebak Ya urusan-urusan intinya seperti ini. lingkungan lah bang itu bang. Lingkungan ya? Intinya lingkungan. Udah baik dari orang tua, lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampus. Nah itulah mulai harus ada perhatian khusus lah. Dan inilah obrolan saya dengan Bang Husni selaku Kanit Polsek Metro Menteng. Sebuah obrolan yang cukup edukatif tentang produktivitas remaja, kejahatan senyap, yang pastinya semua generasi muda yang ingin produktif, coba cari produktivitas yang lebih aman ya. Jangan cari uang cepat, justru terjebak dengan pola kejahatan seperti ini. Terima kasih Pak Kanit atas waktunya. Terima kasih. Dan selamat sore.